Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Kita lanjutkan materi kita mengenai fungsi kuadrat. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan soal-soal terkait dengan fungsi kuadrat itu sendiri. Jadi ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya ya. Ini bagian kedua dari video kita mengenai materi fungsi kuadrat. Jika Ananda belum menonton yang bagian pertama, silahkan tonton dulu yang bagian pertama, baru lanjut ke bagian ini ya. Oke Ananda, kita masuk saja ke contoh soalnya langsung. Ini dia salah satu bentuk dari contoh soal yang terkait dengan fungsi kuadrat ini ya. Berdasarkan fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 5, tentukanlah yang pertama koordinat titik puncak atau koordinat titik balik. Yang kedua nilai ekstrim, ketiga persamaan sumbu simetri, yang keempat titik potong terhadap sumbu Y, dan kelima titik potong terhadap sumbu X, serta terakhir kita disuruh mensketsa grafik parabola dari fungsi ini. Mulai saja kita masuk ke penyelesaian dari pertanyaan pertama. Tadi pertanyaan pertama kita disuruh menentukan titik puncak, koordinat titik puncak ya. Jadi langkah pertama yang harus kita laksanakan yaitu mengidentifikasi A, B, dan C dari fungsi kita. Hampir sama dengan persamaan kuadrat caranya ya. Identifikasi A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, cuman di sini untuk titik puncak pada video yang pertama Ibu lupa menampilkan rumusnya. Jadi ini adalah rumus dari koordinat titik puncak ya, atau koordinat titik balik. Nah, XP, YP artinya tuh X puncak dan Y puncak gitu ya. Rumusnya adalah min B per 2A, min D per 4A. Atau boleh juga kita langsung mengganti D-nya dengan diskriminan. Jadi D di sini adalah diskriminan. Ananda tentu sudah hafal rumusnya, B kuadrat dikurang 4AC. Nah, ini dia angka-angkanya kita pisah dulu ya. Kita cari XP-nya saja terlebih dahulu. Kita ganti A dan B-nya dengan angka yang sudah kita identifikasi tadi. Kemudian kita hitung seperti biasa. Begitu juga dengan YP-nya. Jadi setelah mencari XP, baru kita cari YP-nya. Kemudian kita substitusikan nilai dari A, B, dan C-nya seperti tadi. Kemudian kita hitung, hati-hati menghitungnya. Tolong teliti ya, jangan asal hitung saja, jangan asal menyalin saja. Oke ya. Jadi negatif 6 kita kuadratkan, kemudian baru kita cari 4 kali 1 kali 5. Kita kurangkan, baru kita kalikan dengan min yang di luar. Hati-hati, ini sering ketinggalan bahwa rumus kita itu pakai min di luarnya. Nah, sehingga diperolehlah hasil YP-nya min 4. Setelah XP dan YP-nya kita peroleh, baru kita satukan. Sehingga diperolehlah koordinat titik puncaknya itu adalah 3, min 4. Jadi, harus hafal ya rumus yang ini, koordinat titik puncak ini. Nah, kenapa begitu? Karena nanti rumus ini juga akan kita gunakan saat menentukan sumbu simetri dan menentukan nilai ekstrimnya, baik itu maksimum maupun minimum. Oke, jadi ini dihafal ya Ananda, tambahan rumus kita. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua tadi menanyakan nilai ekstrim. Nah, untuk Ananda ketahui, nilai ekstrim ini terbagi dua. Ada yang maksimum, ada yang minimum. Ingat lagi materi di video pertama. Kalau maksimum berarti puncaknya ada di atas. Kalau minimum puncaknya ada di bawah. Atau boleh juga ekstrim maksimum itu dimiliki kalau kurvanya terbuka ke bawah. Sedangkan ekstrim minimum kita miliki kalau kurva kita itu terbuka ke atas. Oke, ini rumusnya. Terlihat ya, ini adalah bagian dari rumus titik puncak tadi. Ini
rumus untuk mencari YP kita tadi. Ingat kan? Min D per 4A. D nya kita ganti dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A kali C. Jadi kalau seandainya soal hanya menanyakan nilai ekstrim, kita pakai yang ini saja, yang YP nya saja. Nah, kebetulan tadi kan sudah kita cari angkanya, tinggal kita salin saja, kemudian baru kita masuk ke soal yang C. Soal yang C tadi menanyakan persamaan sumbu simetri. Nah, persamaan sumbu simetri ini rumusnya juga bagian dari koordinat titik puncak, di mana tadi rumusnya adalah min B per 2A. Terlihat ya Ananda, min B per 2A sama rumusnya dengan XP tadi. Jadi karena kita udah cari, tinggal kita salin kembali di sini. Jadi kalau seandainya soal hanya menanyakan sumbu simetri, jadi kita hanya menggunakan rumus ini saja, tidak perlu mencari titik puncaknya terlebih dahulu, cukup pakai ini saja rumusnya. Oke ya. Nah, tadi jawabannya adalah X sama dengan 3. Lanjut kita ke pertanyaan berikutnya, yaitu titik potong terhadap sumbu Y. Jika kita ingin mencari titik potong terhadap sumbu Y, maka kita harus substitusikan X sama dengan 0 ke dalam fungsi kita tadi. Artinya, setiap X yang ada pada fungsi kita ganti dengan 0. Sehingga diperolehlah jawabannya Y sama dengan konstanta yang tidak ada X-nya, yaitu kebetulan tadi kita punya konstantanya 5. Jadi jawabannya adalah Y sama dengan 5. Kesimpulannya, titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,5, di mana 0 tadi adalah X-nya, 5 adalah Y-nya. Oke, mengerti ya Ananda? Mencari titik potong terhadap sumbu Y harus mensubstitusikan X sama dengan 0. Oke, sekarang kita lanjut soal yang E, titik potong terhadap sumbu X. Nah, kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi kita mensubstitusikan X sama dengan 0, kalau sekarang kita mensubstitusikan Y sama dengan 0. Karena yang ditanya adalah titik potong terhadap sumbu X. Jadi, setiap Y yang ada di sini, kebetulan kan Y-nya cuma 1. Jadi, Y-nya ini kita ganti jadi 0. Sehingga fungsi kita berubah menjadi persamaan kuadrat. Nah, selesaikanlah persamaan kuadrat ini seperti yang sudah kita bahas di materi sebelumnya. Boleh menggunakan faktorisasi ABC atau melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Kebetulan di sini Ibu menggunakan faktorisasi. Nah, jika kalian bertanya kenapa di sini berubah menjadi min 1 dan min 5, buka kembali catatannya dan pahami lagi materi kita persamaan kuadrat ya. Pasti jumpa jawaban dari pertanyaannya itu. Nah, kita cari dengan faktorisasi sehingga diperolehlah X-nya 1 dan 5. Sehingga titik potong terhadap sumbu X kita adalah 1,0 dan 5,0. 0-nya diambil dari Y yang disubstitusikan tadi. Ya. Nah, terakhir kita disuruh mensketsa atau menggambar grafik fungsi kita atau grafik parabola kita. Nah, inilah kira-kira bentuk dari sketsa grafik parabola kita. Nah, kalau kalian pakai buku kotak-kotak, pasti nanti gambarnya akan jadi cantik ya, mulus seperti ini. Kemudian ingat, saat menggambar grafik ini tidak boleh diulang-ulang garisnya, jadi harus sekali lukis. Oke, mengerti ya Nanda? Jadi bagaimana Bu caranya mendapatkan grafik parabola seperti ini yang warna hitam ini? Nah, ini didapat dengan menggabungkan semua titik koordinat yang sudah kita dapatkan, yaitu titik potong terhadap sumbu Y, titik potong terhadap sumbu X, dan titik puncaknya tadi. Tentunya kita di SMP sudah pernah belajar ya bagaimana cara menggambar diagram Kartesius, bagaimana cara menggambar titik koordinat.
di SMP atau di SD kita udah kenal dengan ini. Oke, jadi ingat-ingat lagi materinya ya. Oke, sudah terjawab semua pertanyaan dari soal kita tadi. Ananda pahami, jika belum paham sekali tonton, ulang lagi menontonnya ya. Oke, salin dan gambarlah dengan cantik ini di catatan kalian, biar nanti pas mengulang pelajaran tidak boros kuota ya. Oke Ananda, jadi sekian dulu materi kita kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan dinyalakan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Ibu tutup kegiatan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.